Selamat pagi anak-anak kelas 11 yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi. Semangat pagi! Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat dan bahagia, tidak kurang suatu apapun dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih. Amin. Pada hari ini kita akan kembali dalam PJJ. Kita bertemu kembali dalam PJJ tahap kelima pada pelajaran PPKN. Dengan segala keterbatasan yang ada, yang kita hadapi saat ini, namun Ibu berharap tidak menyurutkan semangat kita, terutama kalian, untuk belajar, untuk terus maju demi cita-cita, demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai, yaitu Indonesia. Kita bawa saja dalam doa, semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan hilang dari permukaan bumi ini. Amin. Pada PJJ 4 yang lalu, kita sudah membahas KD 3.6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Tetapi dalam pertemuan hari ini, Ibu akan menegaskan kembali tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Mengingat materi tersebut sangat penting bagi kita semua. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya kalian semakin memahami makna persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi kalian kan sebagai generasi emasnya Indonesia. Yang kedua, kalian bisa membuat contoh sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sikap konkret yang bisa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, mari kita mulai saja penjelasan sebagai berikut. Persatuan dan kesatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Dengan kata lain, persatuan ini berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke dengan aneka ragam perbedaan yang ada, dari suku bangsa, ras, golongan, agama, adat istiadat, budaya, kondisi daerah, dan sebagainya. Dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa mengandung makna bahwa kita harus senantiasa bersatu. Sejarah telah mengajarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan Indonesia. Mengingat Indonesia sudah dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun dengan politik divide et impera atau politik pecah belah. Indonesia pada waktu itu tercerai-berai, ibarat sapu lidi yang hilang ikatan. Kita menjadi bangsa yang sangat lemah dan mudah dikuasai oleh bangsa asing atau bangsa lain. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi alamiah atau konsep kewilayahan yang terdiri dari darat, laut, dan udara, serta aspek sosial yang meliputi politik, sosial,
budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara yang memiliki karakteristik. Jadi dalam hal ini ada 4 karakteristik. Pertama, negara kepulauan, yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang terdiri dari pulau-pulau, baik yang besar maupun yang kecil. Kurang lebih ada 17.000 sekian pulau, jadi 17.000 lebih. Yang kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dan udara. Jadi negara Indonesia itu ya konsepnya adalah laut, darat, dan udara. Ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan. Jadi, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lain. Itu penjelasan Ibu tentang aspek alamnya. Bagaimana perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial? Dalam aspek sosial, kesatuan bangsa tersebut diwujudkan dalam 4 aspek. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Maksudnya, dalam pelaksanaan politik luar negeri maupun politik dalam negeri selalu mengacu kepada Pancasila sebagai satu-satunya asas dan ideologi bangsa dan negara. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Contohnya, tingkat perkembangan ekonomi daerah harus serasi dan seimbang di seluruh wilayah daerah Indonesia tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam mengembangkan ekonominya. Ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Artinya, masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat Indonesia yang sama. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Contohnya, ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman seluruh wilayah Indonesia. Nah, dari uraian di atas semakin jelas tergambar bahwa negara kepulauan Indonesia dipersatukan bukan hanya dari aspek kewilayahannya, namun meliputi pula aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa, kita juga ingat pilar kebangsaan. Ada 4 ya, yang waktu itu ditetuskan oleh almarhum Bapak Dr. Taufik Kemas. Yang pertama, Pancasila. Kedua, UUD 1945. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dan keempat, NKRI harga mati. Nah, itu ya anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga harus selalu bersikap atau bertindak yang mencerminkan, meningkatkan
atau menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari saat sekarang, ya, dari ini. Contoh sebagai pelajar, kalian mengikuti upacara bendera dengan hikmat, kalian belajar dengan tekun, mencintai produksi dalam negeri, menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Itu sudah dalam rangka wujud yang mengarah ke peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak, untuk hari ini pertemuan materi sampai di sini. Nah, untuk tugas unjuk kerja, ya, tugasnya ada 3 hal yang kalian harus kerjakan. Yang pertama, jelaskan hakikat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, jelaskan politik kewilayahan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga, tuliskan 2 contoh sikap konkret yang bisa kalian lakukan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tugas tersebut kalian kerjakan, kemudian dikirim ke Edmodo. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita. Tetap semangat, ayo kita bersatu melawan COVID-19 seperti yang diagendakan oleh pemerintah. Tetap rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker jika kalian keluar rumah, dan tetap di rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati.